Ada tahun-tahun tertentu memang Niana lagi stagnasi. Iya. Hilang-hilang dia. Hilang-hilang. Itu tahun Semua orang mengalami fase itu. Yo, ilah. Aku pun. Anda juga panjang perjalanan Anda. pokoknya Sempat nama pegang headset kemarin. Gara-gara Oh asik ini, masuk kan genrenya masuk coach gitu. Cuman saya, oke. nah dari situ aku tanya si Boy, mana kan? Bro, this is hip hop man. This is hip hop. Hip-hop is always Enggak, ini podcast bukan wawancara. Oke. Gimana, ya kan? Segala keindahan semua kini jadi kenangan. Lahir besar tinggal dan bangga Balikpapan ku bangun ku jaga dan ku bela. Banyak cerita masa lalu yang takkan ku lupa. Gunung pasir investigasi. Kembali lagi di Pinjam Korek Pinjam waktunya untuk dikorek. dan kita ada BDB Hip Hop Movement. Yes. Which is related to these guys. Yoi, dua orang ini cuy. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Wih, apa sih? Nama budaya. Iya. Susah ya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Balik ya? Kebalik. Ya ada Mas Rion dan Mas Di. Mas Andi ya. Yes. Sama aja. Iya Andi. BDB ini kebentuknya berdua ini saja atau banyak? Iya. Ceritain dong Bang, maksudnya dari awal sejarahnya BDB ada Balikpapan tuh kayak gimana sih gitu. Oh, standar banget pertanyaannya. Nih, tapi nggak apa-apa, dijawab aja. Gak ada lagi di sini. Lanjut Bang Rian. BDB sendiri itu sebenarnya awalnya dibentuk pengen memecut Oke. komunitas yang sebelumnya saya ada di situ. Oke. Oke. Jadi maksudnya biar kita lebih berkompetisi. Emang dulu ada komunitasnya? Ada. Namanya apa? Dan cikal bakal BDB ini ada di Borneo Plan. Okay, so Okay. that's the relation of in between BDB dan Borneo Clan. Borneo Clan. Dulu kan Borneo Clan dengan ke Balikpapan sentris dan Banjarmasin sentris itu Oke. ternyata harus bikin BDB nih. Kenapa? Sebelum aku jawab kenapa, Oke. mungkin aku bisa sedikit ngejelasin sejarahnya juga. Sebagai latar Iya. belakangnya betul. Kenapa Balikpapan dan Banjarmasin? Karena memang kebentuknya Borneo Clan itu dari pentolannya di Balikpapan. Oke. Di Balikpapan, kita sebut namanya Ya. Ibon. Ibon. Ya. Oh, shout out to Ibon. Yes. Personilnya The Brigades. Iya. Wah, ada Brigades Gangsta. Mungkin teman-teman yang di luar hip hop belum banyak yang tahu. Yes. Mungkin. Jadi kebentuknya Borneo Clan itu dari Ibon, The Brigades dan Rifki Wah. area apa Rifki, shout out. Nah, awalnya memang pengen memecut, tapi ternyata Borneo Clan Balikpapan waktu itu mungkin nggak merasa untuk kita harus terpecut. Oke. Nah, Oke. jadi daripada ini kayak nggak bersambut, Iya. Stagnasi lah ya. umpan lambungnya ini nggak bersambut. Dan diambil ya. Iya, jadi kita bergerak aja. Yap. Untuk teman-teman yang ada di Balikpapan, jadi lebih mudah gitu loh. Oke. Oke. Untuk kita bergerak. Oke, so what's next from BDB Hip Hop Movement? Ada plan apa nih? Dalam kondisi kayak gini sih kayaknya Iya, belum iya. pikiran. Aduh, ampun dah. Oke. Udah berapa tahun sih Bang? Pakai sound effect. BDB sendiri. Berapa tahun BDB sendiri tuh Bang? Itu dari 2010. Oke. 11 tahun lalu ya. Dan yang dari tahu juga kayak Andi ceritain keterlibatannya di ini dong, di BDB Hip Hop Movement. Oke. Susah tuh. Iya, gak susah. Iya. Ya Mas Andi. Kalau aku apa sih? Ah, Menyitu.
Buat anak-anaknya aja. Oke. Bagian tim hore. Udah keluarin manggung sering dong? Oh, kalau manggung sih lumayan lah. Lumayan. Ada rilisan ya bro? Kalau aku bukan rappernya. Jadi oh iya, Oh, DJ. Gimana sih? Bro, Makanya aku mau nanya. Iya bener. Si tahu. Aku sering MC dia cuy. Oh iya. Jadi kalau kita mau main pasti ada. Oke, Bella. Lanjut. Dia gimana scene DJ di Balikpapan? Aduh, sama dengan anak DJ dong. Enggak apa-apa. Oh, turntablis cuy. Oke. Gitu. Jadi ya turntablis. Untuk teman-teman sendiri di Balikpapan yang gelutin bidang yang sama Dide. Ada nggak? Banyak sih. Banyak ya. Pakai flash disk atau vinyl? Ya Allah. Kalau untuk itu Dia kan pakai vinyl. Iya. Walaupun ada flash disk juga kan. Iya. terserah mereka masing-masing sih. Oke. Kalau selera. Pilihan. Ini jawaban yang bagus sekali weh. Lanjut. Tapi gini, kita tahu beberapa waktu lalu di season pertama kita ada ngomong soal hip hop juga. Dan ini kita ngomongin tentang bagaimana ada it's kind of new wave of hip hop Oke. that we have Oke. di Balikpapan. Oke. Dan menurut Rion dan Andi nih, kalau misalnya ada sebuah gelombang baru di Balikpapan about hip hop movement, gimana Andi? Dari siapa? Aku Rian dulu. Kamu dulu deh. Kalau aku sih inginnya lebih berkembang aja sih kayak di luar. Oke, daerah. nice. Iya, dan itu kalau misalnya ada yang kayak gitu berarti ngebantu kita supaya bisa lebih berkembang. Oke. Ian, Yes. gimana nih kalau misalnya ada new wave in Yang behind the board? Ada sama gelombang seperti baru. Iya, sama seperti yang Andi bilang tadi. Kalau dari BDB sendiri justru sangat support, apalagi gelombang itu dibawa dengan warna yang segar gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang baru. Iya. Kemasan baru Fresh lagi. vibe banget. Yoi. Nah, kita ada nih, tapi nggak tahu nih, Rian bakalan masih berpikir yang sama kah? Harus memecut kah atau terpecut Iya, kah? atau panas kah? Untuk Pian ini. Kompor kan. kehadiran Karena- sosok hip hop Iya. di Balikpapan yang satu ini, because he was an OG and then move pindah Ya. terus dan kemarin dia bikin in name of Borneo, Oke. which is we got a clan here, Borneo Borneo clan. Ya, BDB nih. iya, ya, dan related Iya. ke Oke, yes. dan related Movement ke di Balikpapan, sama yes. Borneo clan. Yes. So, kita bakal undang ini dia nih yang buzzing banget sama wajah sampai kaputing. Yo. Borneo Neve. Yeah. Jatuh bergulir-gulir di bawah panas mentari menghantam keras seperti tinju Muhammad Ali tapi aku tak peduli. Aku tak berpalis lagi cinta bergejolak. I feel keep it on. Berpedoman kepada Ali Imron, menatarku macam jenderal di antara pion-pion. Oke. How's it going? Good. Wah, kita punya Banyak. Iya, banyak banget. Mari kita review satu-satu. Dicocol nih Bang ya. Iya. Boleh nih. Iya, ini punya Noi. Noi. Kali ini kita diberi asupan oleh Noi Coffee Shop. Kalau ini rahasia yang punya channel. Iya dong. Bang nggak minum bang, ini enak banget bang. Iklan. Monggo. Jadi gimana bang Dek? Oke, dan aduh, nih katanya nih, katanya listenersnya Pinjam Korek paling banyak waktu nama Season 1 ya. season di season 1 itu Borneo. Ya,
Senyum. Masa iya? Masa Iya. Iya. Ternyata ini terbukti bahwasanya laku segede itu juga tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Nuansanya Oke. lebaran ya. Ini kan udah pernah dengar tentang BDB maupun sebelumnya. Kalau BDB pernah dengar. Oke. Pernah dengar. Borneo Clan sejauh mana? Kalau dulu aku waktu di Jogja, zaman kuliah bukan kuliah, masih SMA tahun 2011, around 2010-2011 lah. Itu sempat ada radio kampus gitu, namanya Unisi. Wih. Oke. Nah, di situ dulu kita si Mas Rifki yang itu ininya. Si orang yang sama berarti ya? Oke, I know that guy, man. Ya, jadi Iya. Mas Rifki itu yang bawain acaranya. Oke. Jadi ada segmen hip hop gitu di Unis itu, ada segmen hip hop, dan itu dulu aku punya grup namanya Javaluta. Oke. Itu diajak buat karena di radionya itu ya ngobrol gitu. Di situ ngobrol, dengar pertama kali nama Borneo Clan, Mas Rifki-nya itu yang bilang. Oke. Mas Rifki Borneo Clan. Terus ngobrol ternyata sama-sama dari Kalimantan. Oke. Gitu. Jadi ketemunya Mas Rifki itu di situ, terus ngobrolin hip hop kan di situ, terus jadi intens di situ. Jadi beberapa kali sering dipanggil untuk ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Rian, what do you think about Borneo Navy, man? Gila, dateng. Bam. Ya. Kalau menurut saya sih datang BEM gitu. Yes. Tapi kalau dia ngomong ngeselin ya. Iya. Kayak songong gitu. Nggak kayak songong kalau dia ngomong. Emang. Tapi dicari tahu dulu kenapa dia pendatang baru bisa BEM. Ya. Prosesnya pasti panjang. Nah, kan kalau gue tahunya itu dari Popore yang ada nge-review tentang video-video yang nge-review tentang ini pergerakan skena di luar Java. Dan ada Borneo Navy. Oke. Dan mereka tahun 13 dan aku bilang ini dari Balikpapan. Oke. Dan nggak tahu kenapa Tuhan mempertemukan ya. Akhirnya teman-teman ada yang bilang oke, saudara ini ada Borneo Navy. Dan kita ngobrol. Oke. Man, this big outside. Yes. Dan nggak heran kalau misalnya listenersnya punya beragam. Nah, caranya gimana, bro? Oke, mantap ya. Mantap. Oke, nggak mesti panas sih, bisa di. Buat apa panas? Kalau maksudnya gini loh ya, kalau positif terus ini juga bakal ngebangun skena ini jadi tumbuh besar lagi. Oke. Dan kita sebelum kita menilai orang, kita cari tahu dulu ya. Yes. Dia siapa? Yes. Proses perjalanannya seperti apa? Alright. Belajarnya di mana? Oke. Iya kan? Karena progres juga nggak semua orang tahu ya. Iya. Ya, itu Pasti dia. ya. Masing-masing Boleh punya tahu. progres ya, pasti. Pasti ada jatuh Ya, bangun. pasti punya proses sendiri. Ya. Rian juga punya proses sendiri. Mungkin balik ke apa yang Mas Rian jelasin tadi, kalau di awal Mas Rian sudah aku tarik lagi ke dari Borneo Clan dan sampai akhirnya bikin Behind the Board buat memberikan pecutan-pecutan yang umpan lambung ini yang semoga ditangkap. Apakah emang sebelum ada obrolan ini apakah sudah dengerin Borneo Navy atau gimana? Udah nyampe nggak ke telinganya teman-teman di BDB? Udah. Oke. Iya, justru Responnya gimana? Responnya malah pengen ketemu ya kemarin ya. Kalau ada istilahnya pendatang baru, sebetulnya sih kalau aku lihat sih bukan pendatang baru. Iya. Di Balikpapan mungkin pendatang baru. Di Balikpapan Enggak lah, Main lama ini ya. masih tetap Main lama. baru dong kalau di Balikpapan. siapa nggak tahu Bunda Clan? Yo, Iya kan? nah, oke. Jadi Rian tahu Borneo Navy itu sebelumnya justru dia pakai nama coaching di Bugedal Clan. Iya. Oke, that's interesting. Dan kehadiran dia itu harapan kamu dengan kehadiran dia ada di skena hip hop Balikpapan apa sih? Ya maju. Amin. Borneo Navy bisa istilahnya bisa menjadi inspirasi atau influencer buat teman-teman muda hip hop di Balikpapan. Mungkin dia juga bisa berbagi ilmu yang dia dapat di Ya, that's it. di luar Kalimantan. Oke.
Itu mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Ya. Nah, Bang Rian, untuk progres sendiri dari kita ngobrolin behind the board deh, berarti kalau gitu balik ke behind the board. Untuk teman-teman skena hip hop yang ada di Balikpapan masa kini nih yang sekarang banget, Mas Rian sendiri ada nggak sih yang kayak gaitin teman-teman muda nih, maksudnya anak-anak muda dikumpulin di behind the board dan mungkin bikin sesuatu gitu? Iya. Dari kemarin. Kayak kemarin kita ada bikin hip hop basement class. Jadi ya, Oke. walaupun endingnya nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi. Karena kemarin kita berbagi ilmu yang kita tahu, yang cuma ini yang kita punya, tapi kita mau berbagi sama teman-teman. Terus kita kasih challenge terakhirnya. Oke. Dari apa yang kita pelajarin bareng itu, kita coba yuk kita produksi. Oke. Nah ternyata itu pun nggak bersambut. Oh, Bersambut, tapi malah dibuat konsep yang sama. Oh, bikin counter culture sifatnya atau apa dia buat itu untuk Sama, mewarnai? konsepnya sama. Untuk mewarnai apa untuk counter culture? Maksudnya dia buat itu. Dia buat konsep yang sama dong. Kalau yang aku lihat dia buat konsep yang sama. Oke. Sayang sih maksudku, kenapa harus begitu? Kenapa challenge ini nggak disambut positif gitu? Dan sayang. Iya. Kozi, you lihat skena hip hop Balikpapan. Yes. What do you think that you have to say? Dari awal datang ke Balikpapan deh, ngeliat di Balikpapan. Mana teman-teman hip hop yang ada Balikpapan nih, misalkan apa pandangannya pertama kali? Jadi aku kan kalau dulu kan masih bolak-balik nih si Jogja, Balikpapan masih zaman kuliah. Dan bahkan sudah saya bilang masih kayak gitu kan. Masih bolak-balik. Jadi yang ku kenal ini karena kalau nama sering dengar. Oke. Kan dengar dari dulu ada dengar Borneo Clan, ada dengar Mangkidi, terus Jax segala macam pernah dengar tapi belum jadi belum pernah ketemu orangnya. Jadi setiap balik ke sini pernah aku ketemu salah satu pelaku hip hop. Memang karena waktu itu memang nyari. Oke. Itu tahun berapa aku balik ke sini ya? Itu benar-benar nyari. Tahun berapa? Ada tahun-tahun tertentu memang nih anak agak stagnan. Iya. Iya. Hilang-hilang dia. Iya. Hilang-hilang. Itu tahun Semua orang mengalami hal itu. Yo, Iya. ilah. Aku pun. Anda juga panjang perjalanan Anda. pokoknya Sempat nama pegang headset kemarin. Gimana? Ini emang. Iya. Ini emang. Fase bro. Gak dengar musik nggak masalah. Ntar mainin aja. Lanjut tadi. Ya pokoknya tahun 2010, 11, 12an bukan tahun-tahun itulah ke Balikpapan tuh ketemu di Facebook. Oke. Ini ada di Facebook. Oke. Ketemu adalah salah satu orangnya. Ketemu ngobrol. Tapi ternyata dia bukan orang sini. Cuman dia berkarya di sini. Anda wrong number namanya itu. Iya. Orang number. Nah, dia berkarya di sini dan cukup kenal juga orang-orang sini. Oke. Ngobrol-ngobrol. Tapi dia tidak mengintroduce skena hip hop secara keseluruhan. Oke. Jadi kita cuma ngobrol sebatas dia rapper, dia juga pelaku di sini gini-gini, yang ngobrolin Borneo Clan lah segala macam gitu-gitu di sini ada namanya gini-gini. Sebatas itu aja. Setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Oke. Ya sebatas itu. Terus di tahun berikutnya balik lagi ke Balikpapan. Tapi di saat itu sudah akhir-akhirnya sudah mulai trend banyak segala macam, banyak itu musik-musik new wave banyak. Itu ketemu di Instagram. Sini, tapi yang baru-baru lah istilahnya. Anak baru. Baba Bio susah banget namanya soalnya diketik di searching, aduh. Baba Bio. Iya. Iya. Si iya. Iya. Oke, Erja. Yes. Namanya apa dong? Aduh, kalau Ini saya skena hip hop loh. Saya yang awam makan pengetahuan nggak lucu lagi sudah. Oke. Apa pertanyaan kira-kira ya? Berarti kalau misalkan disimpulkan tadi untuk Borneo Heavy sendiri datang ke Balikpapan dan sudah cari nih pelaku-pelakunya juga, berarti kalau bisa disimpulkan nggak dapat ya? Nggak nemu. Belum ketemu. Waktu itu. Ya waktu itu belum ketemu, maksudnya ketemu yang masih baru gitu ya, nggak bisa freshman lah saya. Ketemu, kita ngobrol gitu juga masih kan beda. Aku nggak tahu ya, kalau nama orang kan semua punya persepsi masing-masing kan tentang masalah ini. Cuman kalau aku pribadi
karena memulainya mungkin beda dari anunya, jadi punya prinsip sendiri, segmen sendiri lah, kayak cara sendiri, cara mereka tuh menurutku beda, dan situ coba untuk sharing tapi nggak masuk. Jadi mencoba untuk sharing ke merekanya dengan apa yang aku punya nih, karena menurutku sama-sama satu daerah nih kita. Sharing kita nggak masuk, jadi udah sebatas begitu aja. Itu di tahun berapa? Itu tahun belasan. Belasan. 2015. Dia seperti merayakan kematian. Dibahas lagi tuh. Gitu. Kayak jadi gimana mau mengejudge kalau Kita kayak di NYC banget. Brooklyn. Jadi kalau Iya. mau mengejudge skena hip hop Balikpapan kayak wah nggak ada pelakunya gitu, nggak bisa juga, karena ternyata ada juga, cuman yang ketemu mungkin aku ketemunya juga yang freshman, tapi sebenarnya pengen ketemu juga sama teman-teman BDB atau Borneo Clan, karena kan musuhan juga kan, karena menurutku segimanapun aku mulainya di sana kan, tapi mereka sudah memulai duluan di sini. Jadi mau nggak mau aku tetap ya datanglah ke mereka. Cuma waktu itu nggak tahu harus kemana. Menurut Di sendiri, pandangan Di pada waktu itu untuk skena hip hop di Balikpapan seperti apa sih? Dulu kalau Di bisa cerita. Tahun berapa itu? Belasan tadi. Berapa? Kalau saya bahas lagi nanti saya kena. Abang-abang nih. Sempat di apa namanya? Apa namanya? Ada ya. Gimana bro? Betul. Saya tahun-tahun kemarin masih pesantren di klub. Ya, klub satu di Balikpapan kan. Jadi pesantren hukum. Simpang. Jadi enggak terlalu ngikutin. Aku ngikut agama lelenya aja. Ngikut lelenya aja. Iya. Jangan ikut agama aja. Tadinya juga dia kehilangan arah. Aku kan yang ada savior. Belajar ke sana, tapi jangan lupa nanti di sini. Gitu. Bang, pertama kali dengerin Borneo Navy gimana bro? Pertama kali tuh aku dapat dari si Boim. Bun Mix. Shout out Boim. Boim Devida bilang, "Nek, ini ada itu salah satu rapper Balikpapan." Kenal Boim gimana? Oh, dia yang support aku kemarin tuh jadi DJ, jadi turntable-nya kasih aku. Dia develop kamu. Dia suruh dengar. Cuma Kenapa anda ketawa-ketawa, weh? Cuma waktu itu aku anggap apa ya? Biasa aja lah. Penilaian seorang Di. Iya, itu biasa aja, Betul. Cuma pas pulang lagi, asik ini. Masuk kan genrenya masuk coach gitu. Cuman saya nah, dari situ aku tanya si Boy, mana ini? Weh, orang jadi tahu, weh. Kayak apa sih gini? Agak kesini nak. Yo. Gini. Cuma enak sama. Bro, this is hip hop man. Hip hop is always real. Enggak. Ini podcast bukan wawancara. Gimana? Ya kan? Ya, betul. Sampai mana? Pada sedih. Sampai anak mana itu? Anak mana itu? Gua anak Jogja. Pas ku dengar ini kok enggak asing, enggak asing kliknya kita. Oh, anak Begundal. Nah, dari sampai itu. Iya, sampai itu ku cari lah kontak-kontakan langsung sama dia. Wah. Udah. Oh, jadi kontaknya sama di Juli baru. Iya, pertama kali ketemu. Gandhi. Aku kan tim support. Rafaela. Kalau yang kita tahu, Kozi juga terbelakangnya kan dari graffiti. Iya. Dan it's related to hip hop juga. Iya. Kalau di Balikpapan gimana ya? Apa itu? Related kah graffiti dengan hip hop? Vandal-vandalan AMB shit gitu. Hah?
Emang ada kan? Loh, kita ngobrol hal-hal yang faktual. Jangan bohong. Intinya itu. Di tempat sampah lagi. Nah, itu jelas. Tahun media. Alhamdulillah dapat tambahan. Dapat judul nih. Ini wawancara. Bukan podcast. Graffiti tadi. Ya, graffiti apa? Ya, graffiti memang sebetulnya kan unsurnya hip hop ya. Iya. Memang bagian Subculture ya? culture-nya ya, subculture-nya. Dan di Balikpapan waktu itu gimana? Yori sih ya. Aduh. Nah, dia juga. Saya Dia rada. juga, iya. Wow, dulu gimana di? Yori. Aku nggak main sama Yori. Oke. Ada itu yang saya coba. Aku main sama Specky. Oke. Itu. Kiki. Iya, Kiki Tato ya bener ya. Oke. Dan sering ngebom juga. Oh jarang aku pandang. Aku Izin aku. anak baik lah. Izin dulu baru gambar. Yoi. Oke. Dan ternyata kita ngomongin soal hip hop dari Kecamatan Awam. Hip hop selalu related dengan Gang. guns. Yes. Bener gak sih? Dengan apa? Guns. Guns. Senjata. Tembak-tembak. Iya. Yang di mana tuh? Iya. Global di dunia. Sampai mana batasannya? Entah Iya. di Myanmar ternyata. Sampai nggak? Maksudnya ke Indonesia sampai nggak itu Iya, culture guns ini sendiri? Iya kan? Sampai Balikpapan nggak sih sebenarnya teman-teman? Sampai di Trinidad atau Tobago ternyata dicegat. Tidak boleh bawa senjata. Untuk Coba mungkin bisa teman-teman jelasin culture yang Dedek sebut sendiri tadi, saya juga awam banget. Kalau dari aku nih ya, menurutku di Indo ini mau segimanapun Ya. culture hip hop, ya kan sebagimanapun culture hip hop yang di sana, di Indo ini nggak bisa diterapkan sepenuhnya. Jadi kita cuman apa ya, ngambil terus kita terapin sesuai dengan culture Indonesia. Iya. Jadi lebih ke menyesuaikan Nah, culture-nya terapannya nggak mentah-mentah kita ambil dari sana. di Indonesia. Karena kalau sih. di Indo ya punya budaya sendiri kan. Jadi kalau kita mau Iya sih, bring ngegun kayak Iya. gangster, Akhirnya, wih, kenapa lalu nih, tuh kenapa gini, nih? Kalau selagi cuman untuk gimmick, itu nggak masalah. Ya. Karena itu kan karena setiap orang nge-branding dirinya Yes, ada personal branding masing-masing. Tapi itu tadi, kalau kita memang pure, tapi nggak tahu ya kalau dia memang hidup di kawasan memang keras banget dan Yes. memang habit dia Emang sebelum dia nge-rap bahkan habitnya memang sudah Iya. tikam-tikam kan Iya. mungkin pas dia rapping Dan itu makin kayak punya rasa Nah. sampai. Iya lah, pasti. itu Oke. gitu. Nah, kan Lucu juga. jadi ini kan real dengan apa relate lah dengan Iya, Oh, iya. jadi Iya. bisa jadi. Maksudnya itu suatu kemungkinan yang bisa aja. Iya benar. Kalau Bang Ren sendiri tadi pandangannya kayak gimana soal Kita berlima mas. iya ntar dia lagi anak mana itu Dia punya sendiri. iya saya tahu makanya saya ajak ngobrol Andi tenang aja ada porsinya masing-masing tadi pandangan soal culture hip hop yang related dengan guns bilangnya Ya memang kalau kita bicara hip hop dari mana ya memang hip hop dari sana memang Iya. keluar dari Amerika. Dan kita selalu adaptasi aja sebenarnya. Iya. Sih adaptasi aja gitu kan. Ah. Ya, adop. Iya kita Ya, tapi Iya. memang harus bisa menyesuaikan. Adaptasi. Malah lebih menarik lagi. ya beda. mas ini orang cerita mas Apa pulang ya? iya Berat. rajin lanjut bang saya Nah, malah lebih menarik lagi kalau budaya hip hop dimix dengan budaya yang ada di sini itu Betul. malah lebih keren. Contohnya kayak teman-teman. Kill the DJ. Ya, Wajib sampai kabur tuh. ya. Masuk lah ya. masuk lagi Masuk lah ya. emang Lebih enak. iya Gak cuma dari stylenya aja, terus gaya hidupnya yang apa kamu bilang tadi pakai senjata Iya. segala macam. Iya. Dari stylenya aja gitu. Oke. Kita mau ngikutin di sini nggak bisa pak, di sini panas. Pakai jaket bulu-bulu tebal. iya nggak bisa Panas pak. Ada gini. Ya bisa aja sih kalau ada AC-nya, kalau ada AC-nya bisa. Nggak ada Hitachi juga. saya yang susah kalau diterapin di Indonesia kenapa? Karena mau bawa pisau siang-siang bingung. Kalau malam jam 8 udah boleh keluar malam. Aduh. Ini jangan diri pak.
Jangan bawa pistol jam 8 yang mau masuk. Bakalan ada kolaborasi kan? Atau apa kayak bikin apa bareng gitu? Iya. Harus sih kayaknya. Iya. Sudah ada gambaran? Kalau aku pinginnya sih bikin movement lah. Alright. Nggak usah besar. Oke, dan kalau kita lebih spesifik lagi bikin gigs. Oke. Gigs nggak usah besar. Ya hip hop party aja. Yang penting rutin ya. Yang penting rutin. Jadi alhamdulillah. Yang paling sulit itu adalah konsistensi. Menyatukan orang-orang yang berusaha untuk istiqomah. Mereka sudah bersatu sebenarnya. Iya, tapi kan ini dibuat seakan-akan mereka tidak bersatu. Oke, dibuat. Jahat ya ternyata. Niatmu jahat ya. Aku nggak segitunya loh tadi. Jahat ya ternyata anak punk. Secara harafiah punk itu kan memang Iya sih. begundal. Tapi punk attitude hip hop is mentality. Iya. Benar. Public enemy. Hip hop. Iya. Bikin hip hop. Si ada Ucok, dia kan latar belakangnya dari punk. Iya. Oke. Terus siapa lagi ya? Teman-teman yang Krobar. Krobar. oh ya, di Almighty Krobar asik. Terus ada juga yang they move to punk rock, such as I don't know, untuk dari kacamata penggiat skena hip hop, Machine Gun Kelly. Ya. Dan zaman dulu Pak Deddy udah main sama Travis Barker. Iya. So punk rock Is everywhere cuy Iya. gitu. Ya kan itu statementnya. Punk is attitude, hip hop mentality. bener. Sepakat Pak. Sepakat kan? Jadi gini Mas, Ya. ada satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan dari seluruh teman-teman yang mungkin ntar bakal nonton Pinjam Korek. Kemarin juga sempat dengar dia bikin karya. Dia sudah bikin karya, sudah punya sangu nih ceritanya. Nah, untuk di flooring ke media-media yang ada Balikpapan. Nah, tapi media ini sendiri pun juga menolak. Menolak dalam artian menolak karyanya. Entah dari segi apapun ya, nggak tahu, tapi ditolak. Menurut Mas Rian gimana tuh? Ya sebetulnya ya sayang aja sih kalau kayak gitu, sikapnya kayak gitu. Siapa sikap si media sendiri atau? Bukan, sikap si pelaku. Oke. Dia sudah dinilai fresh. Dia Yes. sebenarnya udah nilai yang Positif, baik ya. positif ya. Tapi dia ternyata balasannya ke media yang nggak mensupport dia dengan hal yang kayak gitu, dengan hal yang dengan Oke. cara-cara yang mungkin nge-beef, ngedis gitu. Iya. Menurut saya sih sayang gitu loh. Oke. Ya inilah kalau misalnya pemahaman kayak gini dianggap benar sama mereka semua. Sayang kan jadinya. Itu yang salah culture-nya yang diserap sama mereka ya. Ya itulah kalau misalnya segala sesuatunya didapat terus langsung ditelan mentah-mentah, jadinya ya sayang aja sih. Jadi kan mulai lagi dari nol gitu. Terkadang itu yang ya nggak tahu ya mereka memulai hip hop dari mana atau dia taunya dari mana. Yes. Karena kan itu lagi nggak melulu di hip hop sih, segala bentuk skena tuh kayaknya attitude nomor satu. Terus belajar itu penting. Menurutku kita nggak tahu ya, mungkin mereka tuh kurang bukan mengejas tapi mungkin mereka kurang pengertian dalam artian media. Kita memang butuh untuk support karya kita di media, cuma kan media punya kriteria tertentu kan. Nggak bisa kita pukul rata harus nih saya lo anak muda Balikpapan juga mungkin kan nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Saya nggak begitu juga. Kalau dianya gitu kan. Tapi kan kriteria itu kan ada. Tapi memang maksudnya iya. Betul itu anak muda Balikpapan tadi. Kalaupun nggak diterima, ya sudah. Kan banyak media. Banyak media lain. Ya harusnya ada support system nggak sih? Maksudnya ada support system kayak yang sangat yang di sini konteksnya sangat mutual gitu. Si media dapat anak muda dapat media. Gini, media memandang itu dari potensi mereka. Dan si pelaku seni memandang media sebagai media promosi. Dan kalau misalkan feedbacknya juga ditolak, itu hal yang wajar gitu. Kenapa harus berprestasi? Iya. Bukan nggak boleh ya? Iya. Boleh. Tapi
Tapi bangun gitu. Iya. Iya kan? Misalnya Mimpi. naik pakai tangga gitu. Ya benar, harus usaha Ya gitu. itu dia ada proses kan tadi ya. Ya. Ya lah kalau begitu sudah mewakili pertanyaan saya tadi. Oke, dengan adanya isu-isu minor seperti itu, lalu kemudian ada pandangan-pandangan yang menyebabkan ya mungkin mereka yang belum bisa menerima itu dengan secara kognitif itu punya attitude yang juga minor gitu. Menurut kalian bagaimana cara mereka ini harus ngapain sih sebenarnya selain belajar? Ada nggak? Bergaul. Wah, bergaul Dari Ruka sama ya Allah. Iya sih, tetap Ngomongnya Apa aja. pikir bro? kalau itu gimana Liburan gitu. kalau dia memilih untuk into ke skena yang dia mau, ya dia harus turun juga. Iya, iya. Dia harus ya memang belajar itu yang penting sih Iya, memang. iya. Belajar karena belajar tuh bukan arti yang gimana sih cara Meskipun itu penting juga. Iya. Meskipun itu bukan Nah. gini. Kurikulumnya ada, tapi kan bukan berarti kita nggak boleh ngambil ekstrakurikuler. Ya. Jadi belajar tuh nggak melulu gimana sih caranya bikin musik, bikin lirik segala macam. Tapi belajar maksudnya secara gimana sih pembawaannya, gimana sih kitanya gitu loh harus. Belajar culture-nya dulu Nah, mungkin kita gitu harus ya. kayak gimana sih hadepin orang-orangnya gitu. Dan kebanyakan memang masalah-masalah atau masalah di skena di tiap-tiap kota berbeda-beda. Iya. Dan cara kita nge-treat mereka juga Beda-beda. berbeda. Tapi selama- Dan bagaimana skena itu men-treat kita juga. Yes. Ya. Tapi selama bolak-balik dari Jogja balik ke Jogja, tiap kesini tuh yang denger ya drama-drama, walaupun bukan dari yang kedua, yang baru-baru gitu loh. Cuman aku bingung aja. Nah, aku nggak ngerti kalau udah sampai situ nih. Nah, itu. Di ranah itu. Aku ngerti sih. masa Jepang nggak ada kayak gitu sih? Maksudnya enggak ada. Masa Jepang nggak ada kayak gitu sih? Nggak ada bro. Enggak ada. Seriusan nggak ada. Berarti kita pang aja pang. Ada. Cuma Dede orang yang emang bener sih. Dede orang yang menutup menyikapi, ya. pintar menyikapi satu, selalu menutup telinga dengan hal-hal yang minor. Menurutku drama itu nggak masalah. Yoi, butuh Nggak malah. masalah, iya nggak masalah kan. Cuman Warna kehidupan. iya cuman dramanya yang kayak apa dulu gitu loh. Kalau yang kayak tadi Aduh. itu kan lucu aja kan. Bikinnya nggak lucu. Jadi Tapi lucu kalau aja. kita tarik ulur tadi, hip hop is public enemy. Tadi sempat ada statement yang kayak tadi. Sedangkan sikap menurut Erza sendiri yang awam gitu, sikap mereka melakukan sedikit ada vandalisme di Kota Balikpapan sendiri adalah sosok mereka menjadi seorang public enemy yang notabene-nya ada culture hip hop, beberapa mungkin ada yang mengambil dari unsur-unsur yang pengen menjadi public enemy. Itu tanggapan Ya, kan nggak keren bro. Oh, good. Maksudnya gini loh. Good. Mau ya dari gue bisa public enemy gitu kan. Yes. Kayak gitu nggak suka tipis ya. Gue bisa public enemy gitu kan. Akhirnya jadi pembenarannya dia gitu. Nah iya, kalau di luar sana dengan pemerintah gitu-gitu ya. Oh, iya. Kan nyal perlawanannya gitu. Ya belum lagi kalau misalnya sekampung sama Tupak, waduh. Iya. Ini dia Iya. perlawanannya gara-gara ditolak media. Enggak loh, Astagfirullahaladzim. enggak aku bukan Iya. mau ini cuman Good. supaya tahu gitu, paham di bagaimana. Oke. Nih, keren. Nice. Kita juga mau dengerin dari pendapatnya. Oke. Bilang tadi kalau banyak pandangan Stereotip. ya dari orang awam Agama dari Mas Jam. ngelihat teman-teman yang freshman ini seperti itu gitu kan. Tapi menurut saya sih sekarang kita ngelakuin aja apa yang menurut kita benar. Saya yakin orang sekarang sudah jauh lebih pintar, tahu mana hip hop yang Yang bagus. memang bagus gitu kan. Yes. Contohnya ada kayak Borneo Navy datang ke sini, kita pasti observe lah. Yoi. Ya kan, sesama Yoi, pasti. sesama penggiat gitu kan. Ini orang gimana, belajarnya di mana. Terus apa sih misi yang bakal dia bawa? Aku sudah ada ngobrol sih. Terus kenapa kita nggak bikin sesuatu nanti ke depan kalau memang kita tujuannya ngebenarin yang salah gitu. Yes. Ya, itu. Saya yakin pinjam korek cerdas lah. Yo, well educated pasti. Mau pintar nonton pinjam korek. Tagline apa nih? Iya, di. Menurut kamu gimana?
Aku sih masa bodoh sama mereka. Ya, pokoknya yang mana bagus itu saya ikutin. Yo, Kayaknya dia rekam deh bro. iya. Cuy, ngemper mana nih? Ngemper gila aja. Soalnya kalau kayak gini tuh ngikutin drama ya capek. Yo. Drama yang bagus cuma Tatiana. Iya. Nah gitu ya. Di culture hip hop kita tahu ada budaya shout out kan. Shout out kawan. Kan. Yang kita tahu di culture hip hop ada budaya shout out ya, biasanya kalau misalnya pengen apa ya, pengen shout out lah, I don't know how to define shout out tuh. Oke, boleh Yes. deh shout out ke siapa aja untuk John Koji dan di Mulai dari Bang Randy. shout out to Iya, silakan. Mulai dari nol dong. Yo, nah Pertaminol. Ya saya tuh buat teman-teman yang nggak bisa disebutin satu-satu karena banyak ya. Yes. Buat teman-teman Borneo Clan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yes. Borneo. Yoi. Dari Sabang sampai Merauke. Borneo kan Contohnya Borneo aja. ada di Jogja. Yo. Yoi. Iya masuk. Buat teman-teman Borneo Clan yang ada di mana aja sekarang pokoknya lah. Oke. Nah, ini acaranya keren banget. Alhamdulillah. Buat teman-teman muda penggiat hip hop juga semakin pintar lah. Yos. Jangan jadi generasi yang ada tangan terus. Minta. Minta. Ya. Yo. Terus original aja. Original. aja. Nama lu? Nama? Mau nyebut Enggak. Oke. Kalau saya ya jelas pasti shout out to my clan, Bunda Clan, terus teman-teman pelaku hip hop, ya khususnya juga anak-anak Kalimantan yang ada di luar sana yang berkarya di luar sana. Yes. Pastinya tetap nggak tunjukin lah ke orang-orang kalau Kalimantan itu juga punya sesuatu. Yes, itu dia. Semangat. Especially di saya ya skena hip hop. Ya. Hip hop. Oke, thank you. Oke, Ji. Shout out buat anak-anak hip hop semua lah. Bingung soalnya banyak. Iya, benar sih banyak. Masih. Oke, solo. Apa lagi? Yang buat lama-lama ayolah bangkit lagi. Yoi. Tetap berkarya. Oke, thank you very much. Rion. Thank you. Rio, Bornevi, Andi. Cozy. Ini sudah tercerahkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Mantep nih. Banyak hal yang tercerahkan malam ini. Yoi, gokil. Yoi. Bikin apa lagi tuh? Bikin dong. Bikin. Ya harus. Siap. Sampai jumpa di pinjam korek berikutnya. Pinjam waktunya untuk dikorek.